Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa kadzalika ja'alnakum, demikian telah menjadikan siapa kami Allah kum kepada kalian semua, dijadikan ummatan wasata, kepada umat wasata yang adil. Memang bukan malaikat, tapi bukan syaitan, bukan jin, tapi beliau makhluk Allah yang derajatnya mendekati para nabi, bukan nabi tapi. Wa kama annal ka'bata wasatul ardi kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay ja'alnakum dunal anbiya'i wa fawqal umam wal wasat al adlu. Pilihan wasata itu atau terbaik atau wasata itu yang menyesuaikan diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu menurut berbagai penafsiran. Wasata itu ada yang menafsirkan tidak seperti Nasara yang mempertuhankan nabinya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Juga tidak seperti orang Yahudi yang membunuh para nabinya. Ay hadhil umma la taghlu ghuluwan nasara fi anbiya'ihim wa la qassaru taqsiral yahudi fi anbiya'ihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Jadi gulul itu mempertuhan seseorang, itu namanya gulul. Kalau menyanjung, memang Allah suruh menyanjung. Allah memberi contoh supaya kita terbiasa saling menyanjung. Oleh karena itu Al-Quran diawali dengan Alhamdulillahi rabbil alamin, supaya kita terbiasa mengakui, berterima kasih, bersyukur dan menyanjung kebaikan, kelebihan orang lain tanpa harus hasad, harus dengki. Demikian juga kepada Nabi kita suruh menyanjung, mendoakan, bersolawat, supaya ketika kita terbiasa mendoakan orang lain, berharap keselamatan, kebahagiaan, dan keberhasilan orang lain, itu yang diharapkan. Nabi tidak butuh sebenarnya terhadap doa dan solawat kita, karena innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi al-ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena salawat dari Allah sudah cukup dan lebih baik. Itu agar kita terbiasa bersalawat, saling mendoakan, berharap keberhasilan kebaikan orang lain. Ini diantara pengertian dari wasata. Sebelum Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 ini, kalau kita disebut oleh Allah sebagai ummat wasata, maka Allah mengingatkan bahwa mereka itu as-sufaha. Jadi mereka itu dipanggil as-sufaha, tidak mau mengerti, tidak mau menyesuaikan diri kepada Al-Quran dan As-Sunnah, angkuh, pura-pura tidak faham, as-sufaha. Oleh karena itu, di kesempatan yang lain Allah mengabadikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 112 sampai 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallahi وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Al-Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 112 ini Allah mengingatkan supaya jadi pelajaran bagi mereka dan kita semua, tanpa harus mengolok-olok, tapi Allah memperjelas posisi mereka bahwa mereka ini adalah orang yang dhillah, di mana saja aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Karena mereka ini tidak hablim minallah, tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan kepada sama manusia. Mereka menyombongkan diri, angkuh, dan mereka membuat kasta-kasta, merasa rasnya lebih bagus, kelompoknya lebih bagus. Ada kasta yang tinggi, ada yang tengah, ada yang paling bawah. Kita lihat coba di India, bahkan di tengah-tengah kita ada yang menganggap bahwa rasnya paling tinggi juga masih ada. Padahal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa menurut Allah, yang paling mulia itu. Namun namanya manusia, ada yang menyampaikan ayat itu in akramakum indallahi atqakum di tengah-tengah masyarakat ini ayatnya benar, tapi dipergunakan untuk suatu tujuan yang enggak benar. Jadi semua orang harus berbaiat ke dia karena menurutnya dia yang paling mulia, yang paling tepat, yang paling benar, yang paling sesuai dengan sunnah ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau tidak ikut jamaahnya dia dianggap tidak benar. Pakai dalil tapi dalilnya dipakai kalimatu haqqin urida bihal batil, untuk tujuan yang tidak benar. Jadi sekarang ini macam-macam lah. Tanpa kita harus mencaci maki, tapi kita harus menempatkan dan menyampaikan pada porsinya. Dan mereka itu menurut Allah waba'u bighadabim minallah. Al-Yahud, Nasara, ahli kitab yang tidak beriman yang kepada Allah dan kepada Rasulnya, ba'u bighadabim minallah. Mereka mendapatkan ghadab dari Allah. Kalau manusia itu karena kepentingan dunia kadang-kadang, maka akhirnya tidak jelas. Jadi dianggap sama begitu kita sama mereka. Kalau Allah memperjelas, bagi hamba Allah siapa saja yang berusaha dekat kepada Allah,
Islam, maka insya Allah mereka termasuk in akramakum. Wa duribat alaihimul maskanah. Mereka ini termasuk maskanah, orang hidupnya tidak pernah puas dan ditimpa kehinaan, kemurkaan, segala macam kesulitan. Kenapa begitu? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dunia akhirat karena mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya, yang kedua karena mereka membuli, mengusir, bahkan membunuh orang-orang yang baik, yang lurus. Jangankan orang biasa, nabinya saja dibunuh. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Nabinya jadi tipu, kata hatinya jadi tipu. Hati itu kan gak bisa dibohongin. Ketika orang sudah membohongi kata hatinya, maka yang lain lebih mudah. Kalau Allah saja mereka tipu, apalagi yang lain. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Masuk Islam, bertobat, waktunya salat. Kalau yang memberi nafas saja sudah ditipu, apalagi yang lain. Kalau enggak, KTP-nya udah sama dengan kita, sama-sama beragama Islam. Tapi kita tetap, selama mereka tidak merugikan, menyakiti kita harus tetap baik. Lakum dinukum waliyadin. Bagi yang muslim tapi kita berjuang terus mendoakan dan memberi contoh yang terbaik, tetap belum, ya nggak apa-apa, kita tetap berusaha sambil kita lana a'maluna walakum a'malukum, tanpa harus bermusuhan. Ya pertanggungjawaban mereka masing-masing lah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa mereka ini sufaha? Kenapa mereka ini dhillah? Kenapa mereka ini ba'u biwadab? Kenapa mereka maskanah? Karena mereka asaw, durhaka. Wa kanu ya'tadun. Kepada Allah aja durhaka, apalagi kepada yang lain. Mereka telah melampaui batas. Ini ahli kitab yang dunia akhirat min ahlin nar. Sedangkan ahli kitab yang baik-baik, mengakui kebenaran, menerima kebenaran, mudah tersentuh, maka mesti dipilah-pilah. Tidak semuanya orang dari daerah ini, ras ini, kelompok ini tidak baik. Jadi orang per orang. Demikian juga masalah laki perempuan. Tidak semua orang laki-laki itu mengungguli perempuan. Banyak perempuan lebih baik ketakwaannya, kekuatannya, kepandaiannya, imannya, fisiknya, segala macam lebih baik dari laki-laki. Jadi lihat orang per orang. Demikian juga masa. Masa itu kalau dari segi orang per orangnya, kenapa masa Nabi paling baik? Karena di masa itu ada Nabi Muhammad SAW, mayoritasnya baik-baik. Tapi kalau orang per orang, meskipun sekarang bisa saja, dulu ada Abu Jahal. Kalau orang sekarang dia menjadi seperti sahabat Abu Bakar, maka dia lebih bagus dari Abu Jahal, Abu Lahab yang hidup di zaman Nabi. Ada Al-Quran, ada Nabi, tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran, tidak mau beriman. Ahli kitab yang bagus diabadikan di dalam Al-Quran Ali Imran, surah yang ketiga ayat 113 sampai 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Tidak sama semua ahli kitab itu. Ada yang ummatun qa'imah, ada yang dia suka beribadah. Yatluna ayatillah ana ail, suka membaca Al-Quran di pertengahan malam. Wa hum yasjudun, sujud di pertengahan malam. Di pertengahan malam aja sujud, apalagi di waktu pagi, siang, dan sore. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Beriman dia. Ahli kitab beriman kepada Allah dan hari akhir. Masuk Islam. Kitab Taurat dan Injilnya ditinggal karena sudah ada Al-Quran. Selama belum dirubah-rubah, Taurat dan Injil isinya sama. Yaitu Islam, mengikuti ajaran Islam, bertauhid, mengesahkan Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diharamkan di dalam Al-Quran mengikuti.
wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka ahli kitab itu yang baik itu amar ma'ruf, memerintah, mengajak, memberi contoh yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Kalau ada ahli kitab pakaiannya terbuka dibilang seni, dugem segala macam, bir, babi tidak diharamkan, nah itu berarti sudah dirubah-rubah. Sunat, mereka aslinya sunat seperti dengan kita, laki maupun perempuan. Kalau laki itu harus, kalau perempuan mah sunnah, tapi nggak boleh banyak-banyak, cuma disentuh begitu saja. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka kalau ada kebaikan itu segera. Nah, tentu menurut kemampuan. Kalau terlalu banyak berpikir biasanya nggak jadi. Kalau kemaksiatan itu harus banyak pertimbangan supaya nggak jadi. Diundur, nggak jadi. Wa ulaika minas salihin. Ahli kitab yang seperti Ali Imran 113, 114, 115 ini adalah orang-orang yang saleh. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Apa saja yang mereka lakukan sekecil apapun oleh Allah pasti diimbangi dengan balasan, keridhaan yang luar biasa, pahala yang luar biasa dunia akhirat. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah Maha Alim, Maha mengetahui sedalam-dalamnya terhadap orang yang memperdalam ketakwaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan seperti ini kutipan dari Tafsir Al-Qurtubi, juz 2 halaman 148 dari kanan. Ini sampai Tafsir Al-Qurtubi 154 di kanan juga. Ini barangkali bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwa melihat seseorang itu kita tidak boleh menilai dengan keseluruhan, menganggap bahwa mereka ini kurang, tidak ada baiknya. Pasti di antara mereka ada orang yang baik. Mudah-mudahan membuka penilaian kita dengan tetap waspada. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.